semoga cepat sembuh. Oke? Amin. Nah, sebelum kita belajar mulai, coba lihat kerapian dan kebersihannya. Udah rapi belum pakaian? Jadi yang perempuan laki-laki, kebersihan ada sampah? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kita bisa langsung mulai. Sebelum itu kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita mulai lagi, Bapak mau melemparkan sedikit satu pertanyaan saja. Mengapa kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Iya, untuk Andi. Karena Tuhan itu satu, hanya Allah, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Pak. Oke, betul. Jadi kata si Adin itu Tuhan itu hanya satu Tuhan Esa. Nah, oleh sebab itu dalam kasus tersebut itu serupa dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana dalam kisah tersebut banyak bertentangan, banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim berjuang untuk mendakwahi dan menyebarkan agama Islam. Nah, dalam materi kali ini teman-teman juga bisa membaca di artikel-artikel ataupun juga bisa melihat di YouTube ya, banyak itu animasi terkait kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Nah, dalam hal ini kita akan belajar terkait bagaimana sih peristiwa penting dalam kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus kita bisa menganalisis hikmahnya ya dari kisah keteladanan tersebut, sikap apa yang kita bisa ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, teman-teman semuanya, dalam sebuah peradaban yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Nah, beliau adalah putra Azar, Talib bin Tahur bin Sarus bin Ra'u bin Falid. Nah, ini adalah ayahnya dari Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar yang disebut Abul Anbiya ataupun bapak dari para nabi. Kenapa disebut bapak dari para nabi? Karena Nabi Ibrahim itu keturunannya banyak jadi nabi. Betul. Tepuk tangan untuk siapa? Sonia. Terima kasih. Abul Anbiya adalah sebuah gelar yang diberikan dari Nabi Ibrahim, yaitu seorang bapak yang keturunannya itu menjadi nabi semua. Oke. Nah, ada dua kejadian istimewa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim sendiri. Yang kedua adalah ujian dari Nabi Ibrahim. Mukjizat dari Nabi Ibrahim, gambarnya apa? Iya, ada yang tahu? Ketawa? Ada yang tahu? Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar. Iya, dibakar tidak. Iya, tidak hapus, karena apinya itu dingin. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, yaitu anaknya sendiri. Utusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala kaumnya dan menyisakan satu berhala saja, yang paling apa? Yang paling besar. Untuk menunjukkan bahwa berhala tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, ketika dituduh sebagai pelaku, Nabi Ibrahim ketika dituduh sebagai pelaku, beliau yang bijaksana menjelaskan bahwa sesungguhnya bahwa sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudara tidak pantas disembah, karena patung tersebut hanya diam dan Raja Namrud tidak mempercayainya. Nah, sebagian pengikut Raja Namrud menyadari kebenaran tersebut, tetapi Raja Namrud justru marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup. Nah, dengan tidak kepercayaan tersebut, dengan amal tersebut, Nabi Ibrahim dibakar dan turunlah Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Ya, coba Mbak Lutfi dibaca ya.
Artinya? Artinya kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, itu dia. Itu Quran surat Al-Anbiya langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apinya menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar. Nah, kita lanjut dalam Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya sendiri, yaitu siapa? Ismail. Nabi Ismail. Dalam surat kisah disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Quran surat As-Saffat ayat 102. Mas Fajar coba ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni bajuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, istilah dijelaskan. Ketika anak sampai pada umur ia sanggup berjalan bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Nah, ini Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwasanya beliau itu bermimpi. Bermimpi apa? Untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, dari disebut Nabi Ismail dengan tegar menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah aku akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar. Itulah dijelaskan bahwa saat ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Dan ternyata apa yang terjadi kira-kira? Diganti Betul, terima kasih untuk bahasanya dan Mas Fajar. Tangan. Diganti dengan domba atau kambing ya. Dan nah, kita masuk dalam sikap keterangan. Apa sih yang terkandung dalam kisah tersebut? Sikap apa sih yang tertera? Ada tawakal, berani, sabar. Dalam tawakal, ketika beliau Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman dibakar hidup, dan ketika anaknya Ismail mendapatkan perintah dari Allah untuk disembelih, beliau tetap tabah yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Dan ternyata beneran memberikan pertolongan. Itulah dari tawakal, dari sikap Nabi Ibrahim. Terus selanjutnya adalah berani. Beliau menentang Raja Namrud. Ya, menentang Raja Namrud, membelok ataupun ajarannya yang disebarkan dari Raja Namrud. Terus yang kedua adalah sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sikap sabar ketika menghadapi penolakan, hinaan dan ancaman dari Raja Namrud serta kaumnya yang telah menyembah berhala. Nah, sekarang karena sikap keteladanan yang kita paparkan sudah selesai, kita akan membagi dua kelompok untuk mendiskusikan sikap-sikap selanjutnya yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok satu depan, kelompok dua belakang. Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu bisa maju paparkan apa sih sikap di setiap sikap tersebut dipaparkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai? Ini kok Pak, mau tanya Pak, ini. Ya. Ini Pak. Ya. Ya, betul. Oke, seperti itu ya. Jadi tadi apa sih sikap-sikapnya di kehidupan sehari-hari dalam kita itu? Gitu ya. Ya. Oke, sudah selesai? Ya. Belum. Sudah Pak. Oke, udah. Ayo. Dimulai dari kelompok satu dulu. Bisa masuk kelas. Saya akan memaparkan dari kelompok satu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari sikap sabar, yaitu tetap tenang dan tidak marah ketika diajak teman, lalu menyelesaikan masalahnya itu dengan baik-baik. Terus yang kedua tawakal, contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ujian, kemudian berdoa dan menerima hasilnya dengan ikhlas. Terus yang ketiga berani, contohnya berani mengingatkan temannya menyontek saat ulangan dengan cara yang baik dan sopan. Oke, betul nggak teman-teman? Tepuk tangan kelompok satu. Untuk kelompok dua. Baik, untuk contoh sikap yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada sabar. Sabar ini kita harus tetap bersemangat berlatih meskipun belum berhasil memenangkan perlombaan atau pertandingan. Yang kedua ada tawakal. Untuk tawakal itu berusaha mengikuti seleksi atau lomba dengan maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya
Tadi ada berani. Berani mengakui kesalahan kepada guru atau orang tua dan bersedia menerima konsekuensinya. Nah, betul ya teman-teman? Betul. Itu kan pulau kedua. Nah, jadi begitu ya dengan pemaparan tersebut, teman-teman diharapkan bisa memaparkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik bersabar, tawakal, ataupun apa? Berani. Oke. Selanjutnya, yaitu kita akan merefleksikan materi hari ini dengan cara apa? Kita akan menggunakan games, betul? Nah, teman-teman akan semua bisa milih satu nomor, nanti kita jawab bersama-sama, oke? Oke. Ada yang mau nomor dulu? Siapa? 5. Siapa anak dari Nabi Ibrahim yang disembelih? Nabi Ismail, betul sekali. Apa yang diperintahkan Allah dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam? Untuk Anaknya. Kita coba. Betul. Itu sama apa? Merawat. Kenapa Nabi? Sampai dibakar. karena dia menghancurkan Bukan berhala. Betul sekali. Coba kita cek ya. Betul. Nomor berapa? Nomor 2. Kenapa diberi gelar Abdul Aziz kepada Nabi Ibrahim? Kenapa? karena bapaknya pernah banyak Betul gunanya itu banyaknya menjadi nabi. Nabi Ibrahim di pemerintahan siapa? Iya. Oke, yang dikira dari kita semua sahabat, mari kita simpulkan bersama-sama. Oke. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada 2 kejadian istimewa. Yang pertama mengubah Ismail anaknya menjadi seekor kambing ketika disembelih. Dan yang kedua ketika ditumbuk dengan cara dibakar badannya tidak hangus dan apinya menjadi dingin. Ini termasuk apa? Mukjizat. Terus dalam kisah ini dapat diterapkan 3 sikap, yaitu sabar, tawakal, dan Berani. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita terapkan sikap tersebut di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, sekolah, maupun di keluarga. Oke. Paham anak-anak semuanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, Cukup paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, karena waktunya akan istirahat hari ini, untuk penugasan buka halaman LKS halaman 70, bisa ada ganda dan esai dikerjakan. Besok dikumpulkan di meja Bapak ya, dengan semua. Oke. Dengan beraninya pembahasan kita hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.